Polisi tetapkan 4 tersangka pembakaran rumah hakim. Kapolda dan siswa sekolah tanam pohon di Riau. Mie sop tumpah diburu warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen karena percaya. Saudara, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Medan Kamazaro Waruwu. Pelaku utama adalah mantan sopir sang hakim. Kasus kebakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Medan Kamazaro Waruwu masuk babak baru. Polisi menetapkan 4 tersangka pelaku pembakaran rumah sang hakim. Satu di antaranya adalah mantan sopir korban yang juga merupakan pelaku utama. Dalam keterangannya, polisi mengungkap bagaimana para pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal ini terlihat dari sejumlah rekaman CCTV yang merekam para tersangka sebelum dan sesudah kejadian. Dalam penyelidikan terungkap bahwa pembakaran itu dilakukan pelaku dalam rentang waktu 15 menit. Polisi mengatakan motif pelaku lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Ada unsur sakit hati tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Kebakaran yang menghanguskan rumah hakim PN Medan Kamazaro Waruwu yang berada di Komplek Taman Harapan Indah, Kota Medan tersebut terjadi 4 November lalu. Saat itu Hakim Kamazaro Waruwu tengah menangani kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup 15 kg sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. 2 pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut usai membuang seluruh narkoba. Inilah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV yang memperlihatkan detik-detik petugas menggagalkan penyelundupan 15 kg sabu di perairan Asahan. 2 pelaku yang menggunakan sampan kayu terlihat terus berupaya menjauh dari perahu petugas. Pelaku juga membuang sabu yang dibawanya. Pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut untuk melarikan diri. Namun usaha kedua pelaku gagal usai petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap keduanya. Narkoba yang disita dari kedua pelaku diduga berasal dari Malaysia dan para pelaku disinyalir bukan kali pertama menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Polisi kini tengah memburu pelaku-pelaku lain dalam kasus ini, termasuk pengendali dalam jaringan ini. Pengungkapan 15 kg sabu yang baru beberapa hari ini kita ungkap, dan ini menariknya dilakukan di perairan. Tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara 15 kg sabu dibuang ke laut. Dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba berhasil tidak hanya menangkap tersangkanya, menangkap alat kejahatannya, dan juga berhasil menangkap barang bukti dan menyita barang bukti. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
Saudara, polisi kembali menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. 2 orang kurir beserta 19 bungkus besar sabu asal Malaysia berhasil ditangkap di perairan Sungai Batang Gansal. 2 pelaku penyelundupan narkoba jaringan internasional berinisial AZ dan HI ditangkap oleh tim Polsek Kreteh pada pekan lalu. Mereka ditangkap saat membawa 19 kg sabu menggunakan speedboat di perairan Sungai Batang Gansal di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Penangkapan pelaku bermula saat polisi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya narkoba yang akan masuk ke wilayah Indonesia melalui wilayah Indragiri Hilir Riau. Setelah dilakukan pemantauan, tim berhasil melakukan pengejaran speedboat dan menangkap 2 orang pelaku. Keduanya mengaku disuruh seseorang dari negara tetangga Malaysia untuk mengantar sabu ke Pulau Kijang, Indragiri Hilir Riau. Barang bukti 19 kg sabu kemudian dimusnahkan oleh Wakapolda Riau dan Kapolres Indragiri Hilir dengan cara dilarutkan dengan air mendidih dan dicampur dengan larutan pembersih lantai. Kini kedua pelaku ditahan di sel Polres Indragiri Hilir. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Saudara, sindikat penjual vape mengandung narkoba jenis kokain diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Modus ini disebutkan merupakan cara baru pelaku narkoba. Ini adalah rekaman saat polisi menggeledah sepeda motor yang dikendarai pelaku. Pelaku digeledah saat hendak menjual sejumlah pot vaping liquid dengan berisi narkoba kemarin malam. Penyergapan di Jalan Es Paraman Medan ini kemudian dikembangkan polisi, hingga akhirnya menangkap 2 pelaku lain yang juga sedang mengantarkan pesanan paket narkoba serupa. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan kasus ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Sebab vape dengan kandungan kokain narkoba biasanya hanya menggunakan obat keras serta ketamin. Namun dalam kasus ini, vape mengandung kokain. Polres Tabes Medan berhasil mengungkap dengan liquid kandungan di dalamnya adalah MDMA, etomidate, dan ketamin. Dan satu yang sangat menarik adalah ternyata kokain juga sudah mulai masuk menjadi liquid, pot vaping liquid. Selain puluhan pop vaping liquid dengan kandungan narkoba, dari tangan pelaku juga disita narkoba jenis pil Happy Five dan pil ekstasi. Pelaku juga kerap mengirimkan narkoba dengan cara tak biasa, seperti menggunakan speaker, charger ponsel, hingga rice cooker yang di dalamnya diselipkan vape dengan kandungan narkoba. Ketiga pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, truk trailer bermuatan pupuk terbalik hingga menutupi setengah badan jalan di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Minggu kemarin. Akibat peristiwa ini, kemacetan sepanjang 3 km terjadi dan kendaraan truk lainnya harus menunggu 12 jam untuk melintas. Truk trailer bermuatan pupuk ini melintas dari arah Medan menuju Padang Sidimpuan. Kondisi jalan yang sempit dan menikung, serta ukuran truk yang cukup panjang diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Beratnya muatan truk menjadi salah satu kendala saat proses evakuasi. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan buka tutup jalur di lokasi. Kejadiannya diperkirakan semalam pukul 20 langsung kita reaksi cepat. Sudah dapat informasi langsung kita ke tempat kejadian dan kita melakukan pengaturan lalu lintas secara buka tutup. Bahwa mobil melintas dari arah Medan ke Kota Padang Sidimpuan dan saat ini kita masih standby untuk melakukan pengaturan. Hairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Saudara, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tega membunuh dan merampok sahabatnya sejak kecil. Perbuatan ini dilakukan karena terdesak membayar cicilan sepeda motor.
BRG, remaja berusia 19 tahun yang tinggal di Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah pada 14 November kemarin. Barang-barang berharga milik korban seperti sepeda motor, telepon genggam, dan uang tak ditemukan di lokasi kejadian. Belakangan diketahui pelaku atas pembunuhan dan perampokan terhadap korban adalah MRH yang tak lain adalah sahabatnya sejak dari kecil. Korban dibunuh dan kemudian harta bendanya dibawa kabur saat tengah tertidur bersama dengan pelaku di rumah korban. Sebelum kejadian, korban bersama pelaku sempat jalan bersama, termasuk membeli dan menggunakan narkoba bersama di rumah korban. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan pelaku memang berniat untuk membunuh dan kemudian menguasai harta benda korban. Hal itu direncanakan pelaku lantaran pelaku memerlukan uang untuk membayar cicilan sepeda motor. Cicilan motor yang dibelinya, sehingga dia terlilit kewajiban untuk membayar, sehingga dia men-shortcut dan mengambil pilihan melakukan pembunuhan dan pencurian yang awal motivasinya muncul pada saat dia bermain biliar. Karena pada saat itu diajak oleh korban untuk bermalam di rumahnya karena dia lagi sendiri dan kakaknya lagi bukan di tempat tinggal sini. Meski sempat kabur ke Tanjung Balai, kini pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polres Tabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kapolda dan siswa sekolah tanam pohon di Riau, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, Polda Riau bersama ratusan siswa di Kota Pekanbaru melakukan penanaman pohon. Kegiatan ini untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan penanaman pohon dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, ajak 500 siswa dan siswi SD dan SMP digelar di kawasan wisata Danau Kayangan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Polda Riau sendiri menargetkan 21.000 batang pohon ditanam di sejumlah daerah secara bertahap dalam kurun waktu 6 hari. Kegiatan ini mampu melahirkan generasi muda yang lebih ramah lingkungan. Menanam pohon itu adalah menanam harapan dan masa depan bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama untuk membuat sejarah dan catatan penting bagi Kota Pekanbaru, bagi Indonesia, dan khususnya kita memberitahukan kepada dunia bahwa di Pekanbaru, di Kota Pekanbaru ini kita sudah bisa saling menghargai bukan saja kepada kita sesama manusia, tetapi kepada alam lingkungan dengan melakukan penanaman pohon sejumlah 21.000 pohon. Selain pohon, Kapolda Riau bersama para siswa juga melepas bibit ikan di Danau Kayangan. Dengan harapan ekosistem di dalam danau tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, puluhan lansia di Aceh Besar antusias mengikuti pelajaran keterampilan menganyam dan praktik memandikan jenazah. Program ini dirancang untuk membentuk lansia menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Puluhan lansia di Desa Nehen, Kecamatan Masjid Raya, antusias mendapat pelatihan membuat anyaman dari daun kelapa. Nantinya hasil anyaman dapat dibawa pulang dan digunakan oleh para peserta. Selain belajar membuat anyaman, puluhan lansia ini mendapat pelatihan memandikan jenazah dan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan akupuntur secara gratis. Seluruh kegiatan sekolah lansia ini difasilitasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu
kan berupa ekstrakurikuler Bang, sama seperti kita di sekolah-sekolah. Nah tetap 7 dimensi lansia tangguh itu untuk lansia bisa tangguh tadi, dimensi agama, cinta kasih, lingkungan, termasuk ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah materinya gimana? Pasti gitu ya kan, materinya itu kita mengundang para pakar-pakar yang ada di wilayah itu. Nanti kita undang dari Departemen Agama, mereka memberikan materi terkait agama. Sekolah lansia sendiri hampir ada di seluruh desa di Aceh. Ada 12 kali pertemuan dalam sekolah lansia ini. Diharapkan para peserta mampu tetap produktif meski telah berusia lanjut. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, jalan di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, rusak parah. Pengendara terpaksa melintas dengan hati-hati akibat lubang sedalam 50 cm. Beginilah kondisi jalan sepakat yang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Kerusakan jalan diperkirakan sepanjang 50 meter dengan kedalaman lubang antara 20 hingga 50 cm. Kondisi jalan semakin parah bila musim hujan, karena air menggenang sehingga jalan berubah menjadi kolam lumpur. Sedangkan saat musim kemarau, debu tebal menjadi masalah baru bagi warga. Tak jarang pengendara roda 2 terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat saat hujan deras. Untuk menghindari kecelakaan, warga berinisiatif memberi tanda di titik jalan yang paling parah rusaknya. Mereka memberi batu atau kayu sebagai penanda sementara. Warga menyebutkan kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang sering digunakan oleh warga. Penyebab utamanya banjir, Pak. Banjir saat selalu melanda ukas ke sini, makanya jalan nggak pernah tahan. Drainasenya buruk atau gimana? Sama sekali itu drainase yang udah nggak benar. Mobil besar sering lewat sini? Yang kedua, jalan pun udah nggak maksimal lagi, jadi pakai mobil-mobil truk yang drainasenya udah nggak kapasitas. Warga berharap pemerintah Pekanbaru dapat segera turun tangan untuk memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas masyarakat dapat kembali lancar dan aman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, warga desa Sempajaya, Kabupaten Karo menanam kentang di lahan seluas 1 hektar. Selain untuk menjaga pasokan pangan di desa, program ini untuk menambah pemasukan desa. Warga desa Sempajaya terlihat antusias saat melakukan panen kentang perdana di lahan seluas 1 hektar. Aksi warga ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang digagas oleh warga desa. Dari lahan seluas 1 hektar, warga menghasilkan sekitar 20 ton kentang. Nantinya hasil panen akan digunakan untuk menambah pendapatan desa. Sebahagian lagi akan disimpan dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain menanam kentang, warga desa juga menjaga ketahanan pangan dengan mengembangkan peternakan dan perikanan. Kebetulan Desa Sempajaya ada membuat program BUMDes ini ketahanan pangan. Jadi di ketahanan pangan ini kita ada 3 unit, 1 pertanian, 1 peternakan, 1 perikanan. Jadi khusus untuk pertanian, sesuai dengan hasil rapat musyawarah masyarakat, kita melaksanakan unit pertanian kentang yang sudah kita laksanakan kurang lebih 1 hektar, ada di 3 titik lokasi. Nah, kita sudah melaksanakan panen. Jadi untuk estimasi yang kita dapat dari 20.000 mata bibit, kita mendapat hasil kurang lebih 20 ton. 20 ton. Warga berharap program ini mampu meningkatkan perekonomian warga desa. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, hindari kecelakaan saat berkendara, Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda gelar pelatihan safety riding bagi prajurit. Gelaran ini akan meningkatkan kesadaran berkendara sekaligus membina disiplin jajaran Kodam Iskandar Muda.
Pelatihan safety riding ini adalah untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan prajurit Kodam Iskandar Muda. Para instruktur memberikan edukasi dan sosialisasi bagaimana berkendara yang baik dan benar untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pasalnya, Kodam mencatat sepanjang tahun 2025 ada 2 kecelakaan lalu lintas melibatkan prajurit Kodam Iskandar Muda. Salah satunya mengakibatkan korban jiwa. Pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, teknik berkendara yang aman dan benar sesuai standar keselamatan serta prosedur penanganan korban kecelakaan. Prajurit Kodam juga mendapat demonstrasi langsung dari instruktur ahli yang memberikan gambaran nyata soal pentingnya kedisiplinan dalam berkendara. Dan kami berharap juga tidak hanya berlaku kepada personel kita, karena dengan kegiatan seperti ini bisa juga menjadi inspirasi kepada masyarakat pada umumnya, bahwa berkendara itu harus taat aturan, tidak hanya taat pada keinginan sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan berkendara yang aman, jalan yang aman. Ketika kita tidak melaksanakan dengan aman, kita juga bisa dimungkinkan untuk mencelakai orang lain, bukan hanya di... Pelatihan safety riding ini berlangsung di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, yang bekerjasama dengan Ditlantas Polda Aceh, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Ini juga bagian dari komitmen TNI Kodam Iskandar Muda dalam menjamin keselamatan dalam berkendara bagi prajurit. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitar Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda. Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Alhamdulillah, ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak terlihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya, melawan sama orang tua. Tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat, kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, ini tidak baik, itu kita perkenalkan sama mereka. Dan Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wakil Ketua DPRD Medan tinjau program UHC, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Piringa di Medan untuk memantau langsung penerapan program Universal Health Coverage atau UHC. Manajemen rumah sakit memastikan tidak ada perbedaan fasilitas kesehatan antara pasien layanan UHC dengan pasien umum.
Saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Piringa di Medan, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, berdialog langsung dengan pasien yang menggunakan program Universal Health Coverage atau UHC. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022, program ini sangat membantu masyarakat, tidak hanya di Kota Medan, melainkan di Sumatera Utara, untuk mendapat pelayanan kesehatan secara optimal. Cukup dengan identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis di rumah sakit. Maka melalui program UHC, mau kaya, mau miskin, asal mau bersedia dirawat di kelas 3 standar BPJS, kita layani melalui program UHC. Dan itu nggak tanggung-tanggung, kita sahkan anggarannya sampai 285 miliar setiap tahunnya. Baik Pak, artinya program ini sangat penting ya karena menyangkut dengan kesehatan. Lalu sejauh ini seperti apa sosialisasinya ke masyarakat, mengingat Bapak juga sebagai seorang anggota perwakilan rakyat? Ya, karena keterbatasan berbagai pihak ya, termasuk juga mungkin pemerintah Kota Medan, maka kami juga ikut bertanggung jawab karena kami juga ikut mensahkan anggaran UHC ini. Maka ketika kami reses sosialisasi perda, kemudian apalagi kapasitas saya sebagai pendakwah yang sering turun ke masjid, ke musola, ke majlis taklim, ke pengajian, perwiritan, ini ikut saya sosialisasikan sehingga masyarakat semakin paham bahwa Medan itu sudah diberlakukan berobat gratis, cukup menggunakan identitas Medan berupa KK dan KTP. Manajemen Rumah Sakit Umum Piringa di Medan sendiri menjamin tidak ada perbedaan antara pasien umum dengan pasien yang menggunakan program UHC. Jadi kita punya standar, punya SOP untuk memberikan pelayanan di mana tidak ada pembedaan antara pasien UHC dan non-UHC. Ini perbedaan hanya masalah pembiayaan saja, tapi pelayanan tetap, dokternya tetap, obatnya juga tetap sama. Mungkin seperti itu, jadi tidak ada pembedaan karena sesuai SOP. Paling-paling nanti kalau untuk pasien-pasien yang umum biasanya kan lebih fleksibel dalam masalah pemilihan obat-obatan. Karena kalau UHC ini kan obat-obatnya berdasarkan dari formularium nasional yang sudah ditetapkan. Mungkin seperti itu. Rumah Sakit Umum Piringa di Medan sendiri terus memenuhi berbagai fasilitas medis untuk memastikan layanan optimal bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, dengan mengusung tema Remembering Future, Medan Film Festival kembali hadir di Kota Medan. Ajang yang memasuki tahun ketiga ini menghadirkan film dari berbagai negara dan pemateri untuk berbagi pengalaman serta ide-ide dengan para pegiat film. Medan Film Festival kembali hadir dengan berbagai kegiatan seperti pemutaran film dari berbagai negara seperti Filipina, Jepang, Malaysia, India, serta diskusi kreatif bersama praktisi film nasional dan internasional. Ajang ini sendiri bertujuan sebagai ruang berbagi nilai dan perspektif dan tempat bagi sinias untuk tumbuh dan berkembang. Wali Kota Medan, Riko Waas, yang menghadiri penutupan Medan Film Festival ketiga ini menekankan dalam film banyak hal yang bisa disampaikan, dari sisi cerita, keunikan lokasi, dan nilai-nilai kebudayaan. Pemerintah Kota Medan sendiri akan memberikan dukungan berupa keterjaminan keamanan dan kerjasama melalui Dinas Pariwisata. Pemerintah Kota Medan mendorong ini bisa dibangun di Kota Medan agar bisa disiapkan, dan kami dari Dinas Pariwisata juga terbuka bagaimana bekerja sama dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan agar bisa didorong pembuatan film di Kota Medan. Dan seperti saya sampaikan tadi, apabila ingin membuat film di Medan dengan legalitas yang baik, pasti kami dorong dan kami lindungi agar tidak seperti disampaikan diganggu atau apa segala macam. Ini harus, karena bagi saya pembuatan film apabila terbangun di Kota Medan ini bisa menjadi bagian dari promosinya juga. Sementara itu, Festival Director Medan Film Festival Andi Hutagalung mengatakan film lokal yang mengusung keunikan tempat dan keberagaman suku di Sumatera Utara berpeluang besar menembus pasar nasional maupun internasional. Dialek khas yang telah mendapat tempat istimewa di hati penonton. Hanya saja tantangan dalam perfilman terutama bagi sinias lokal adalah pembiayaan yang cukup besar, sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan film yang mengangkat nilai-nilai lokal. Makanya kita juga bagaimana juga minta kolaborasi dengan sinergisitas dengan pemerintah gitu ya. Sementara ini memang kita dapat dukungan dari pusat.
dari Medan masih ya mudah-mudahan ya kita berharap ke depan terus bisa berkelanjutan gitu. Medan menjadi center point sebenarnya untuk bicara sinema hub untuk wilayah Asia Tenggara. Kenapa? Karena memungkinkan untuk kedekatan itu. Karena ada Malaysia dekat dengan Singapura, Indonesia, Medan itu dekat Singapura, Medan dekat Malaysia dan Thailand. Ini yang memungkinkan sekali bagaimana kita bisa melakukan ini bersama. Ini menjadi sebuah kekuatan, bukan hanya bicara kekuatan, bagaimana meracik sebuah cerita dan bumi, tapi bagaimana meracik ekonomi. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan karyawan unit Kompas Gramedia di Kota Medan mengikuti senam bersama dalam rangka penutupan KG Cup 2025. Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia juga membagikan hadiah ke pemenang KG Cup 2025. Diikuti puluhan karyawan unit Kompas Gramedia, senam bersama keluarga besar Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia ini digelar di halaman gedung Gramedia di Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Selain senam bersama, sejumlah game juga digelar untuk lebih meningkatkan kekompakan karyawan antar unit Kompas Gramedia di Kota Medan. Ajang ini merupakan penutupan KG Cup 2025 yang digelar Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Medan. Rangkaian kegiatan KG Cup 2025 ini digelar sejak tanggal 14 hingga 20 November 2025. Berbagai pertandingan seperti badminton, tenis meja, catur, hingga donor darah diikuti oleh seluruh karyawan antara unit Kompas Gramedia. KG Cup 2025 sendiri merupakan ajang silaturahmi seluruh karyawan unit Kompas Gramedia Medan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Mie sop tumpah diburu warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, di Kota Padang Sidimpuan ada sajian kuliner yang cukup unik, namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di Kota Padang Sidimpuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak, terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan, dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga, cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan, apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidimpuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Saudara, seorang warga Kota Brastagi di Kabupaten Karo berhasil mengolah ikan red devil yang merupakan hama di Danau Toba menjadi abon yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Usaha abon ikan Red Devil ini mulai dirintis Fitria Yuliani Sitorus sejak setahun yang lalu. Awalnya ia prihatin dengan banyaknya ikan Red Devil yang tidak dikonsumsi dan menjadi hama di perairan Danau Toba. Padahal ikan ini memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi dan sangat bagus untuk ibu hamil dan pertumbuhan anak-anak. Dengan menggunakan campuran rempah-rempah seperti gula merah, jahe, bawang yang dihaluskan, Fitria Yuliani mengolah abon ikan Red Devil yang diperolehnya dari nelayan di sekitar Danau Toba. Untuk 1 kilogram ikan Red Devil mampu menghasilkan sekitar 3 ons abon ikan. Saat ini, Fitria Yuliani memasarkan abon ikan Red Devil ini melalui daring. Ia menjual abon ikan Red Devil seharga Rp200.000 untuk 1 kilogram. Ada inspirasi membuat ikan Red Devil untuk menjadi abon. Karena kenapa? Red Devil ini kan dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Dan berita itu sudah booming dari luar negeri bahwasanya Red Devil ini adalah hewan hama. Seperti itu. Jadi kita gunakan Red Devil ini, ternyata Red Devil ini mengandung protein yang cukup tinggi dan lemak yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan ibu hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebagaimana yang pada saat ini adalah stunting itu digawe-gawekan oleh masyarakat dan oleh Bapak Presiden kita untuk dicegah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo sangat mendukung upaya yang dilakukan Fitria Yuliani agar populasi ikan Red Devil dapat dikendalikan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di Danau Toba. Jadi kedepannya dengan adanya nanti pengolahan Red Devil ini, populasi Red Devil di Danau Toba akan semakin berkurang, yang nantinya bisa meningkatkan produksi ikan endemik di Danau Toba. Dan saat ini bisa juga nanti sebagai sumber pemasukan bagi nelayan-nelayan kita. Kini Fitria Yuliani berharap dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan inovasinya agar mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekampadi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekampadi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya, kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal.
Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi gagalkan penyelundupan sabu di perairan Asahan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaro Waruwu. Pelaku utama adalah mantan sopir sang hakim. Kasus kebakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamozaro Waruwu masuk babak baru. Polisi menetapkan 4 tersangka pelaku pembakaran rumah sang hakim. 1 di antaranya adalah mantan sopir korban yang juga merupakan pelaku utama. Dalam keterangannya, polisi mengungkap bagaimana para pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal ini terlihat dari sejumlah rekaman CCTV yang merekam para tersangka sebelum dan sesudah kejadian. Dalam penyelidikan terungkap bahwa pembakaran itu dilakukan pelaku dalam rentang waktu 15 menit. Polisi mengatakan motif pelaku lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Ada unsur sakit hati, tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Kebakaran yang menghanguskan rumah Hakim PN Medan Kamozaro Waruwu yang berada di Komplek Taman Harapan Indah, Kota Medan tersebut terjadi 4 November lalu. Saat itu Hakim Kamozaro Waruwu tengah menangani kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup 15 kg sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. 2 pelaku bahkan nekat kabur mencebur ke laut usai membuang seluruh narkoba. Inilah rekaman video amatir yang diperoleh tim Liputan Kompas TV yang memperlihatkan detik-detik petugas menggagalkan penyelundupan 15 kg sabu di perairan Asahan. 2 pelaku yang menggunakan sampan kayu terlihat terus berupaya menjauh dari perahu petugas. Pelaku juga membuang sabu yang dibawanya. Pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut untuk melarikan diri. Namun usaha kedua pelaku gagal usai petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap keduanya. Narkoba yang disita dari kedua pelaku diduga berasal dari Malaysia dan para pelaku disinyalir bukan kali pertama menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Polisi kini tengah memburu pelaku-pelaku lain dalam kasus ini, termasuk pengendali dalam jaringan ini. Pengungkapan 15 kg sabu yang baru beberapa hari ini kita ungkap, dan ini menariknya dilakukan di perairan. Tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara 15 kg sabu dibuang ke laut, dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba berhasil tidak hanya menangkap tersangkanya, menangkap alat kejahatannya, dan juga berhasil menangkap barang bukti dan menyita barang bukti. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas unit Polsek Lirik menangkap 3 tersangka pengedar sabu di sebuah rumah di Desa Redang Seko, Indragiri Hulu, Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah narkoba dan uang tunai hasil penjualan. Coba langsung masuk ke dalam tuh.
Coba masuk ke dalam kantin yang sana tuh. Visual yang Anda saksikan ini merupakan rekaman saat petugas Polsek Lirik menggerebek rumah kosong yang dijadikan lokasi persembunyian pengedar narkotika di Desa Redang Sako, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu. Dari penggerebekan ini petugas mendapati 2 tersangka berinisial SL dan RI sedang mengkonsumsi narkoba. Polisi juga mengamankan 2 paket sabu siap edar dan sejumlah plastik bening untuk membungkus sabu serta sejumlah uang tunai hasil penjualan sabu. Polisi juga menangkap seorang tersangka lainnya berinisial RM yang merupakan satu jaringan yang sama. Dari catatan polisi, para tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang baru bebas menjalani hukuman. Ketiga tersangka kini ditahan di Polsek Lirik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sawino Ardi, Kompas TV, Indragiri Hulu, Riau. Saudara, Kapolda Riau bersama ratusan siswa di Kota Pekanbaru melakukan penanaman pohon. Kegiatan ini untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan penanaman pohon dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, ajak 500 siswa dan siswi SD dan SMP digelar di kawasan wisata Danau Kayangan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Polda Riau sendiri menargetkan 21.000 batang pohon ditanam di sejumlah daerah secara bertahap dalam kurun waktu 6 hari. Kegiatan ini mampu melahirkan generasi muda yang lebih ramah lingkungan. Menanam pohon itu adalah menanam harapan dan masa depan bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama untuk membuat sejarah dan catatan penting bagi Kota Pekanbaru, bagi Indonesia, dan khususnya kita memberitahukan kepada dunia bahwa di Pekanbaru, di Kota Pekanbaru ini kita sudah bisa saling menghargai bukan saja kepada kita sesama manusia, tetapi kepada alam lingkungan dengan melakukan penanaman pohon sejumlah 21.000 pohon. Selain pohon, Kapolda Riau bersama para siswa juga melepas bibit ikan di Danau Kayangan. Dengan harapan ekosistem di dalam danau tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.